Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. How are you there? Semoga anak-anakku sekalian seantero Sulawesi Selatan are doing well this morning. Apa kabar Bapak Ibu guru pendamping di sekolah? Semoga sehat senantiasa, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggiring, membawa anak-anak kita mendapatkan seat di universitas yang mereka impikan. Nah, saya yakin dan sangat percaya, I'm really sure that anak-anakku sekalian, anandaku yang cerdas di sana sudah punya plan di universitas mana yang ingin dituju dan jurusan apa yang ingin diambil. Misalnya saja mungkin anandaku sudah bercita-cita dari dulu ingin masuk Unhas, mengambil jurusan kedokteran misalnya, atau farmasi, atau HI, atau jurusan lain yang dianggap itu adalah cita-cita anandaku sekalian. Atau misalnya ingin kuliah di UGM, mengambil jurusan kedokteran gigi misalnya, atau di ITB mengambil jurusan teknik, atau di UNM mengambil jurusan pendidikan fisika, geografi. Nah, semua tersedia dan I'm really sure that all of my smart students have made decision which university that you are going to go. So, untuk mendapatkan seat pada universitas favorit yang anandaku impikan harus melalui tes dulu. Tes UTBK SNPMB. Jadi tes UTBK Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2023. Dan salah satunya adalah tes English Literacy. Oke, jadi ada 4. Jadi tes skolastik, tes potensi skolastik, penalaran matematika, English Literacy, dan literasi bahasa Indonesia. So today I'm going to talk about English literacy. So we'll come back to Smart School program dengan membahas soal-soal skolastik. And special for today, I'm going to talk about English literacy with me, Huldiana. Oke, kita lihat ya. So, English literacy, apa sih itu English literacy? Oke, English literacy adalah mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Ya, namanya literasi bahasa Inggris adalah membaca teks yang panjang-panjang, membaca beberapa paragraf dari setiap teks. Jadi gunanya adalah mengukur kemampuannya anak-anakku semuanya. Apakah mampu memahami bacaan dari beberapa paragraf dari satu teks, merefleksi berbagai jenis teks. Jadi merefleksi berbagai jenis teks karena teks dalam bahasa Inggris juga banyak. Ada naratif, ada report, ada explanation, ada discussion, ada
hortatory, ada analytical. Nah, itu semua diharapkan Anandaku bisa mengetahui jenis teks dan bagaimana caranya menjawab soal-soal dalam bacaan panjang. Oke. So, soal bahasa Inggris UTBK SNPMB terdiri beberapa poin. The first is topic, and then the second is main idea. The third is tone atau sikap penulis. The fourth is purpose. The tujuan penulis menuliskan tulisan itu. And then menemukan informasi spesifik. And next mengidentifikasi hubungan antar paragraf. And then memprediksi paragraf sebelum atau setelah teks. And then kemudian ada menyimpulkan, inferring. And then ada yang namanya summarizing atau merangkum. Terus kemudian ada menyatakan ulang atau restatement dan menemukan makna persamaan kata. Dan yang the last itu menanyakan rujukan atau reference. Oke, smart students, anak-anakku yang cerdas di sana, pekan lalu kita sudah belajar topik ya, bagaimana menemukan topik dalam suatu bacaan. Ini sudah dijelaskan oleh Mr. Ichal, teman saya di pekan lalu. Nah, hari ini kita akan belajar. We are going to talk about main idea. So, how do we find main idea in the text? Bagaimana kita menemukan main idea dalam teks? Oke. Topik dengan main idea tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu. Jadi ada topik, setelah itu ada main idea. Jadi main idea ini menjelaskan topik gitu loh. Jadi ada topiknya dulu, setelah ada topik baru dijelaskan oleh main topik. Seperti itu. So, ide pokok dapat dinyatakan secara tersurat dan tersirat. Nah, kalau dia tersurat berarti namanya topic sentence. Tapi kalau dia tersirat namanya implied main idea. Nah, kalau implied main ini agak susah biasanya ini. Kalau yang agak tersurat agak gampang dikenali. Tapi don't worry, jangan khawatir. Kita akan punya trik dan tips bagaimana menjawab main idea, bagaimana menemukan main idea dalam teks dalam waktu cepat. Okay, so next, jika soal yang menanyakan topik, kan pasti ada yang bertanya, apa sih bedanya topik dengan main idea? Ya beda dong. Oke, namanya juga ada topik, ada main idea. Ya penulisannya beda ya. Berbeda juga ketika kita ingin menemukan jawaban dari pertanyaan yang menanyakan topik atau main idea. Kalau yang menanyakan topik berarti jawabannya berbentuk frase atau jawabannya berbentuk phrase. Oke, dan jika soal menanyakan main topik, maka jawabannya berbentuk kalimat. Kalimat lengkap yang punya subjek dan predikat. Oke, apa sih itu main idea? Apakah itu main idea, Bu? Oke, I think that a main idea is not a strange word. Bukan kata-kata yang asing buat anandaku semua. Karena dalam bahasa Indonesia kita juga belajar ini. Topik dengan ide pokok atau gagasan utama. Main idea adalah gagasan utama dalam sebuah teks dan merupakan penjelasan topik. Maka akan lebih panjang dan berupa kalimat lengkap. Pengembangan dari topik. Jadi main idea adalah gagasan utama dari sebuah teks. Dan merupakan penjelasan topik yang saya katakan tadi bahwa ada topik di sini, setelah topik itu akan ada main idea yang menjelaskan topik, yang mengembangkan topik ini. Dan karena dia menjelaskan berarti akan lebih panjang dan berupa kalimat lengkap. Oke, the next is ide pokok memberikan ide menyeluruh tentang sebuah paragraf. Dan dengan mengetahui main idea, kita dapat mengetahui isi teks secara keseluruhan. Jadi, ide pokok itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa intinya suatu teks. Karena dengan mengetahui ide pokok dalam sebuah paragraf, kita sudah akan bisa tahu sebenarnya ini penulis mau menceritakan apa sih? Sebenarnya ini penulis mau
menyampaikan apa dalam tulisannya. Nah, kalau kita sudah tahu main idea atau gagasan utamanya, ide pokoknya dari sebuah paragraf, kita akan sudah tahu bahwa oh, ternyata si penulis maunya ngomongnya begini. Ternyata oh, si penulis itu pengennya menuliskan ini. Oke, pertanyaan tentang main idea atau pokok pikiran, maka jawaban berupa kalimat lengkap atau complete sentence yang terdiri dari subject and predicate. Jadi kalau pertanyaannya tentang main idea, it means that you will see the complete sentence started with in a subject and predicate. Jadi ada contoh soal di sini, beberapa contoh soal kalau menanyakan main idea. For example, what does the passage mainly discuss? What does the passage mainly discuss? Jadi kalau anandaku semua smart students, anandaku yang cerdas seantero Sulawesi Selatan, jika menemukan pertanyaan seperti ini, what does the passage mainly discuss? Itu bertanya main idea itu. Bukan berarti harus what is the main idea of the passage. Kalau pertanyaannya seperti what does the main idea of the passage? What is the main idea of the passage? Itu kan gampang. Oh, ternyata yang ditanyakan adalah main idea. Nah, ada kalimat lain selain itu seperti what does the passage mainly discuss? Artinya, pertanyaan ini merujuk kepada main idea. Get it students? Kedua, the main idea of the paragraph 2 is. Ini kalau yang ini jelas karena yang ditanyakan memang main idea. The main idea of the paragraph 2 is bla bla bla. Main idenya paragraf 2 apa sih? Nah, kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini, tidak usah membaca paragraf pertama, paragraf ketiga, paragraf keempat, tidak usah. Langsung you have to jump directly to the second paragraph. Jadi langsung saja ke paragraf kedua. Nah, generasi smart students gini loh. Dalam mengerjakan soal 5, kalau saya tidak salah deh, 15 soal dalam waktu 10 menit. So you can imagine betapa pendeknya waktunya harus anandaku semua gunakan. Jadi bisa dikira-kira bahwa dalam satu nomor itu tidak sampai 1 menit untuk menaklukkannya. Ya kan? So ada trik-trik khusus bagaimana cara menjawab soal dengan cepat dan tepat. Mau tahu kah? Ayo sini. Sebentar. Nanti saya bisikin bagaimana caranya menjawab soal dengan cepat dan tepat. Next adalah in paragraph 2 the author presents. Ini juga sama sih. In paragraph 2, di paragraf 2 itu the author-nya presents. Jadi dia bertanya tentang main idenya pada paragraf 2. Then, which paragraph is presenting the bad impacts of social media? Jadi paragraf mana yang present the bad impact of social media? Jadi disuruh lagi cari di paragraf mana. Jadi disebutkan main idenya, tapi you yang mencari di paragraf mana lagi, dia balik lagi ini pertanyaannya. And then, what is the text talking about? Jadi kalau ada juga pertanyaan yang bertanya bahwa what is the text talking about? Ini teksnya berbicara tentang apa sih? Itu juga berarti menanyakan main idea. What is the main idea of the passage? Next. Trik dan tips mencari gagasan utama dalam bacaan. Apa coba trik dan tipsnya? Jika mencari main idea dalam teks. Pertama adalah cari topik, tema dari paragraf utama. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa topik dengan main idea tidak bisa dipisahkan, mereka satu kesatuan. Jadi untuk mencari main idenya harus anandaku semua tahu apa topiknya bacaan ini, ya kan? Kalau sudah tahu topiknya, lihat ke sebelahnya lagi, kalimat setelahnya lagi, berarti di situ ada main idea. Kedua adalah
perhatikan kata-kata frase yang digunakan oleh pengarang dalam mengembangkan topik. Jadi ada kata-kata atau frase yang sering digunakan oleh pengarang, itu yang anak-anakku sekalian harus perhatikan juga. Terus adalah baca baris pertama dan kedua pada setiap paragraf. Jadi kalau paragrafnya cuma satu kan gampang, hanya membaca kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, yang the problem is if there is a text consists of more than one or two paragraph, malah ada itu teks yang panjang sampai 5 paragrafnya. So if generasi smart, smart students find the text like this, so you should read the first and the second sentence each paragraph. Jadi harus baca baris pertama dan kedua pada setiap paragraf. Next, perhatikan kesimpulan dari paragraf itu yang akan mengungkapkan main idea. Jadi kalau misalnya paragrafnya panjang, terus anandaku sudah baca di paragraf pertama, kedua belum dapat, apa sih sebenarnya ini main idenya? Boleh ke paragraf terakhir, melihat kesimpulan, karena biasanya penulis juga meletakkan main idea pada kesimpulan. Dan main idea bisa terletak di awal, di akhir, dan di tengah. Nah, pertanyaan main idea atau pokok pikiran, maka berupa kalimat lengkap, complete sentence yang terdiri dari subjek dan predikat. Oke, main idea harus lebih dekat ke implied main idea atau main idea yang tersirat. Ini yang agak lebih susah biasanya kita dapat yang seperti ini, menemukan main idea yang implied this idea, main idea yang tersirat. Jadi harus lebih dekat dengan kosakata, kalimat ilustrasi yang terus diulang-ulang yang dinyatakan dalam teks. Oke, generasi smart, saya memberikan contoh nih, satu paragraf. Silahkan anak-anakku baca kira-kira apa topik dan main topiknya dari paragraf ini. Oke? Oke, bagaimana caranya menemukan topik? Sudah kan dipelajari pekan lalu sama Mr. Ichal? Ketika ada kata yang sering diulang-ulang, salah satu cluenya. Oke? Eating broccoli is very good for our health. Makan brokoli katanya sangat bagus untuk kesehatan. In addition to the delicious taste, selain rasanya yang delicious, yummy, enak, broccoli contains antioksidan. Brokoli contain antioksidan yang dapat mencegah atau penyebab radikal penyebab kanker disebabkan oleh radicals. And it is also beneficial to reduce cholesterol. Dan juga bisa bermanfaat untuk mereda kolesterol. Furthermore, our bone health will also be maintained because the calcium content in broccoli is known to be quite high. Jadi kesehatan tulang juga akan bisa terjaga dengan adanya kalsium pada brokoli yang lumayan cukup tinggi gitu. Not only that, tidak hanya itu, the body needs vitamin C, K can also be made if you are diligent eating broccoli. Jadi badan juga butuh vitamin dan itu akan terpenuhi jika kamu rajin makan brokoli. So, dengan membaca ini, anak-anakku bisa tahu sebenarnya apa topiknya ini. Ketika ada kata yang sering diulang-ulang, coba perhatikan kata apa yang sering diulang-ulang, ayo. Oke, ada brokoli. Berapa kali ini diulang brokoli ini? How many times that broccoli is mentioned here in this text? Okay, so there are 2, 3, and then what else? Any else? Any else? 1, 2, 3, 4. So there are 4 words here yang mengatakan broccoli. So, the topic is broccoli. Kita akan menemukan main idenya atau gagasan utamanya dari paragraf ini. Baca apa yang saya katakan tadi, baca kalimat pertama dan kedua setiap teks.
setiap paragraf, because only one paragraph, so eating broccoli is very good for our health. Nah, ini namanya main idenya. Jadi brokoli topiknya, main idenya adalah eating broccoli is very good for our health. Terus ini yang lainnya Bu, in addition to the delicious taste, broccoli contain antioxidant that can combat cancer, causing radicals, itu namanya supporting details. Supporting details adalah kalimat yang mensupport main idea ini. Oke, gimana anak-anakku semua, generasi smart students yang cerdas di sana, gimana? Got it? Hopefully yes. Oke, next. Jika topiknya cats. Di sini saya memberikan topik cats. What is cats? Kucing. Jika saya memberikan topik cats, kira-kira apa yang ada, what is in your mind? Apa yang ada dalam ingatan, pikiran anak-anakku sekalian tentang cats? Anggaplah topiknya cats. Kira-kira apa main topik? Nah, yang anak-anakku sekalian pikirkan, itulah main topiknya. So, cats berarti mungkin bisa kita katakan, cats are very shy animal. Cats adalah animal yang malu-malu. Supporting idealsnya adalah kenapa dia malu-malu, bisa dijelaskan dalam beberapa paragraf. Terus ada yang kedua, cats are one of the world favorite pets. Cats bisa juga dikatakan cats adalah salah satu binatang peliharaan yang banyak suka di dunia gitu. Alasannya apa? Itu bisa ditunjukkan dalam supporting details. Detailsnya kenapa gitu. Dan bisa dituliskan dalam beberapa paragraf. And then cats are cute and adorable animals. Cats adalah cute, lucu and adorable animals. Binatang yang menggemaskan. Kenapa sih dia menggemaskan? Mungkin karena kulitnya, bulunya yang lembut, matanya yang lucu. Itu bisa digambarkan di paragraf-paragraf berikutnya. Gimana students? Anak-anakku yang cerdas? Oke, smart students, get it ya? Oke. Jika demikian, mari kita berlatih soal. Nah, ini soal UTBK 2008 SBMPTN, UTBK SBMPTN 2019. Seperti ini soalnya. Nah, sebelum ke soal, jangan lupa harus lihat ke pertanyaannya dulu, ya kan? Kalau let's see the questions. What does the text mainly talk about? Jadi kalau ada pertanyaan begini, what does the text mainly talk about? Itu berarti dia menanyakan main idea. So, kita kembali ke soal. Until the time of English astronomer Edmund Halley, comets were believed to make only one path through the solar system. Nah, sebelum astronomi Edmund Halley bergabung sebagai astronomi, comets were believed to make only one path through the solar system. Comets dianggap hanya mampu sekali saja mengelilingi solar system. Dipercaya itu. Nah, ini paragraf pertama. Paragraf kedua, but in 1705, akan tetapi pada tahun 1705, Helios Isaac Newton's theories of gravitation and planetary motion to compute the orbit of several comets. Perhatikan ya. Sebenarnya ini bisa nih. Sudah bisa ini ditebak apa main idenya. Kenapa? Ini ada but. Kalau dia but berarti bertentangan dengan kalimat pertama. Jadi but
but akan tetapi, kan yang pertama tadi dipercaya bahwa mengelilingi tata surya cuma sekali. Akan tetapi dengan menggunakan teori gravitasi dan planetary motion, perpindahan pergerakan planet untuk menghitung orbit pada beberapa komet, itu akan tetapi berarti yang ini sebenarnya salah gitu. Bukan dengan hanya sekali putaran tata surya. Kalau seperti ini tidak perlu lagi membaca paragraf ketiga dengan paragraf 4. Akan tetapi jika just want to make sure apakah benar sesuai dengan prediksi tak, ini kan tadi dikatakan bahwa cuma sekali, akan tetapi berarti tidak hanya sekali dong. Ya kan? Bisa mungkin 2 kali bolak-balik gitu. Nah, keyword yang lain adalah dikatakan bahwa Halley found the similarities, kalau mau meyakinkan bahwa tidak hanya sekali ya. Halley found, dijelaskan dalam kalimat kedua di paragraf kedua, Halley found the similarities and the orbit of bright comets reported in. Jadi ada tahun 1931, ini 3. Ya kan? Dan dia menyarankan, he suggested the trio was actually a single comet making return trips. Ini loh intinya. Trio dari ketiga sebenarnya komet itu adalah sebenarnya dia satu single tapi pulang pergi, return, perjalanan pulang pergi. Jadi bukan hanya sekali mengitari, jadi sering mengitari tapi perjalanan, tapi dia tonji itu komet cuman berputar. Kalau yang pertama tadi dikatakan hanya sekali putaran toh, tapi ternyata yang kedua mengatakan tidak, dia berputar berulang kali, pulang balik gitu, pulang pergi. Sudah got it kan? Tidak perlu baca lagi paragraf setelahnya, karena paragraf ketiga dengan 4 itu hanya mensupport dari paragraf ini, dan terbukti dengan yang dikatakan oleh what is Halley used. Jika demikian kita lanjut ke pertanyaannya. What does the text mainly talk about? Kira-kira nih, dari penjelasan tadi, dengan melihat paragraf pertama dan kedua, jawaban yang benar yang mana? Ayo. Untuk mengetahui jawaban yang benar, mari kita ulas satu persatu pilihan ini. Edmund Halley was a notable astronomer. Jadi dikatakan di sini bahwa Edmund Halley adalah astronot yang terkemuka. Apakah tadi disebutkan dalam bacaan? No. So A is false. B. Comet Halley is 2,000 years old space object. Jadi benda luar angkasa, Comet Halley adalah benda luar angkasa yang berumur 2000 tahun. Adakah? Tidak ada dong. So B is false again. And then next C. Comet Halley started to be studied in 1986. Jadi Comet Halley started, mulai dipelajari pada tahun 1986. Ada tadi? No one, tidak ada. So C is false. Jawabannya tinggal 2. D dengan E. Comet Halley was proven that it can return. D. Comet Halley was proven, dibuktikan bahwa dia bisa kembali berputar. Jadi bukan hanya sekali. Jadi jawabannya adalah, so the right answer is D. Ada tadi banyak yang jawab D. Kalau kita lihat di E,
an international spacecraft initially found Comet Halley. Katanya pesawat luar angkasa menemukan Comet Halley. Tadi tidak ada juga disebutkan dalam teks seperti itu. Oke, jadi yang benar adalah D. Oke, good. Dari mana tadi itu yang benar? Oke, semoga nanti pada real test di UTBK bisa menjawab dengan benar ketika ditanyakan main idea. Oke, next. Kalau sekali lagi saya katakan bahwa ketika ingin menjawab soal harus harus ke soalnya dulu. The passage mainly tell us about. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini anandaku sekalian, smart students, sama ini bertanya tentang main idea. The passage mainly tell us about. Oke, kita kembali ke soalnya ya. Oke. Apalagi tadi harus melihat kalimat pertama dan kedua dari setiap paragraf. Oke. It is apparently humankind fate never to stop writing the history of pandemics. Oke, mungkin sudah takdirnya manusia tidak pernah berhenti menulis tentang sejarah pandemi. Jadi kita tidak belajar dari sejarah, akan tetapi manusianya yang tidak berhenti untuk menulis sejarah dari pandemi. Oke. No matter how often they occur, no matter tidak peduli seberapa sering mereka terjadi, and they do occur with a great frequency. Dan mereka terjadi, pandemik ini terjadi dengan with great frequency, frekuensinya yang tinggi, ya kan? And then belum kayaknya kalau lihat dari paragraf pertama ini belum ada clue yang agak membuat kita menarik kesimpulan bahwa main idenya seperti ini. Kalau seperti itu, kita jump to the second paragraph. Lihat paragraf kedua, kenali kembali, lihat kembali paragraf pertama dan paragraf kedua. So, no paragraph, sentence. The first sentence and the second sentence. Sorry. Richard Conniff traces his alarming cycle in how devastating pandemic change us. So Richard Conniff tracing menelusuri alarming cycle, perputaran yang mengkhawatirkan. How devastating pandemic change us. Bagaimana pandemic devastating itu merusak, menghancurkan dan merubah kita. Jadi intinya adalah dikatakan bahwa di paragraf ini bahwa betapa begitu berbahayanya pandemik ini. Oke. Next. Paragraf ketiga. Smallpox taught us that smallpox cacar taught us mengajarkan kita we could prevent disease, kita bisa mencegah penyakit through inoculation, melalui inoculation and ended by vaccination pada tahun 1700-an. Oke, jadi ada ikhtiar yang dilakukan dengan
prevent, mencegah disease melalui inoculation and vaccination. Nah, pada pertengahan tahun 1800-an, cholera's lesson was about sanitation. Jadi, kolera juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana sanitasi, cara pencegahannya adalah membuat sanitasi dan membutuhkan centralized water and sewer system. Jadi di kalimat paragraf ketiga ini, penulis memberikan contoh kasus penyakit yang pernah melanda dunia, yaitu smallpox dan kolera pada tahun 1700-an dan pertengahan 1800, dan dicegah dengan melalui inokulasi dan vaksinasi. Nah, ini sepertinya menyarankan untuk mencegah dan penularan. And then kemudian about the same time, nah, ini karena kayaknya ini berapa paragraf? 5 paragraf, terlalu panjang. Karena ini paragrafnya panjang sekali, so Anandaku diharapkan bisa menjawab soal ini tidak sampai 1 menit. So langsung kita kan tadi sebenarnya sudah bisa meditasi ketika paragraf itu memberikan contoh bagaimana cara prevent atau mencegah pandemik ini berhenti gitu. And yet here we are again fighting. Sekarang kita ada lagi di sini dengan fighting, berusaha melawan. Ini against, melawan. A new coronavirus sweeping the planet, devastating effect. Jadi bagaimana cara kita berusaha melawan ini penyebaran coronavirus di bumi yang telah devastating, yang telah memberikan dampak yang buruk, telah menghancurkan. Nah, kalau dilihat dari paragraf ini hampir sama dengan paragraf sebelumnya, bahwa bagaimana kita bisa against, melawan dan mencegah penyebaran virus, Dan paragraf terakhir itu sebenarnya hanya provokasi tapi intinya juga mengatakan bahwa preventing, ada kata preventing juga. So dari sini anak-anakku pasti sudah bisa tahu yang mana jawabannya. The passage mainly tell us about Apleia for stopping the coronavirus. Apleia, permohonan untuk supaya berhenti coronavirus ini. Apakah tadi kita bermohon? Apakah tadi ada dalam paragraf bermohon? Tidak ada. So A is false. So, nah, ada jawaban tawa ini. Semua ada yang A, ada yang D. Kita lihat ya. SMA 14 Boni mengatakan D. SMA 5 Sopeng mengatakan A or E. Ada yang baru bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada I, banyak yang I, banyak juga yang D. So let's check it out. Which one is the best answer here? So B, a world effort against upcoming pandemic. Jadi bagaimana usaha dunia against, melawan upcoming pandemics. Bagaimana usahanya melawan pandemik. Tapi dia tidak disebutkan tadi ini usahanya apa ya. So B is false.
And C, an appeal for raising funds for pandemic research. Jadi mengadakan raising funds, apa sih, penggalangan dana terhadap peneliti pandemik. The history, sejarah pandemic over centuries. Tidak ada tadi disebutkan. So, the urge to put more effort to prevent another catastrophic disease. Jadi, the right answer is E. Jadi, more effort, usaha yang lebih keras lagi untuk prevent, mencegah another disease, another catastrophic. Catastrophic disease adalah disease yang menghancurkan juga, sejenis virus pandemik juga yang catastrophic disease, seperti jika kita dilanda oleh disease ini, berarti itu betul-betul juga akan merubah dan menghancurkan kita. So the right answer is E. Thank you so much. Banyak anak-anakku yang benar tadi ya. Semoga di tes nantinya juga bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Okay, the last questions. Okay, terakhir. Nah ini kita lihat ke pertanyaannya dulu. The author developed some ideas in paragraph 2 by. Nah, di sini kan dikatakan bahwa bagaimana author develop some ideas in paragraph 2. Bagaimana penulis mengembangkan idenya di paragraf 2. Nah, kalau seperti ini, pertanyaannya kan sudah harus ke paragraf 2. So you don't need to read the whole sentence. I mean the first, the third, the fourth, or the fifth. Jika itu consists of many paragraphs. So you have to jump to the second paragraph. Jadi langsung ke paragraf 2 saja. Oke, kita ke paragraf 2 ya. Langsung paragraf 2. Oke, parents choose to drop their kids. Nah, ini di paragraf 2 nih. Oke, jadi langsung ke sini saja. You don't need to read the whole sentence, the whole paragraph. So, langsung ke paragraf 2. Parents choose to drop their kids at school for a number of reasons. Mostly to do with safety. Parents choose to drop their kids at school for a number of reasons. Mostly to do with safety and convenience. But experts say sending your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skills. Oke, jadi parents memilih mendrop anaknya ke sekolah dengan beberapa alasan. Mostly alasannya adalah karena safety, keamanan, and convenience, kenyamanan. But experts say sending your kids to school every day could mean they are missing out. Jadi ada beberapa ahli mengatakan bahwa dengan mengantar anak Anda dengan menggunakan mobil, itu artinya mereka missing out. Jadi mereka kehilangan waktu untuk exercise. Jadi kalau misalnya mungkin diantar dengan jalan kaki kan berolahraga, ada exercise-nya, ada latihannya, dan other life skill, dan skill yang lain, keterampilan yang lain. Mungkin dengan jalan kaki sendiri, keterampilan lainnya adalah mungkin mandiri, seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa parents choose to drop their kids at school for a number of reasons. Orang tua mendrop anaknya ke sekolah dengan alasan safety and convenience. Di sini dikatakan bahwa bukan dengan adanya anak-anak di sekolah, anak-anak safety dan convenience, bukan. Tapi orang tua yang mengantar anaknya menggunakan kendaraan. Misalnya diantar pakai mobil kah atau motor kah yang tidak menggunakan, yang tidak jalan kaki lah istilahnya seperti itu. Jadi dengan menggunakan kendaraan itu alasannya itu anak-anak akan aman dan nyaman gitu. Tapi ternyata but expert mengatakan bahwa dengan membawa anak-anak, mengantar anak-anak dengan menggunakan kendaraan itu akan mengurangi mereka exercise-nya, gitu, latihannya, jalannya, dan other life skills. So,
The right answer is, mari kita lihat. Okay? Describing parent shivering followed by its effect. Menjelaskan shivering parents. Shivering itu, ada yang jawab apa nih? B, ada D, ada E, oke. Ada SMA 14 Bone, terus SMA 1 14 Bone. Oke, kalau begitu kita lihat deh jawaban yang benar apa ya. Describing parents shivering, menjelaskan bagaimana orang tua mengantar anaknya dengan menggunakan kendaraan, kemudian ada efeknya. Oke, tapi tidak dikatakan di sini bahwa efeknya apa, negatif kah atau positif kah? So A is false. Oke, exposing how parents shiver and its drawbacks. Bagaimana orang tua mengantar anaknya dengan menggunakan kendaraan dan drawbacks. Drawback artinya itu efek buruk. Jadi di situ jelas efek buruk. Kalau yang di bawah itu C, keuntungannya saja. Advantages-nya tidak ada, disadvantages-nya. Terus di bawah ada impact. Impact-nya apa? Negatif, positif juga tidak jelas. Oke. Arguing a shivering practice for children's safety hanya karena keamanannya saja, tidak mempertimbangkan yang expert katakan. So the right answer is B, exposing how parents shiver and its drawbacks. Bagaimana parents expose shivering and efek buruknya. Oke. Conclusionnya adalah main idea terdapat pada baris pertama dan kedua pada setiap paragraf. And then jika telah menemukan main idea pada paragraf kedua, maka tidak perlu lagi membaca paragraf selanjutnya atau paragraf yang lain. Oke, smart students, that's all for today. Sukses SNPMB Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri tahun 2023. Mari anak-anakku sekalian persiapkan diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali. See you next time. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Generasi smart berkarakter cerdas.